Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Dusun Kubusui di Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Bangli, kesulitan mendapatkan air bersih dan harus membeli atau menampung air hujan. Harga beras premium di Denpasar kembali naik menjadi Rp14.500 per kilogram. Pasangan suami istri dan bayi perempuannya dari kota Denpasar mendapatkan hadiah paket Baby Born 2023 HUT ke-33 SCTP. Pokoknya bagaimana bibit ini habis dari lokasi, terbawa ke lokasi tanam. Ayo Kak, ambil 5 Kak. 4.000 lebih bibit tanaman bakau ditanam di kawasan konservasi hutan mangrove Desa Budeng, Kecamatan Negara, Jemberana. Penanaman bibit bakau ini merupakan bagian dari gerakan penghijauan yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Tema yang diusung adalah Lestarikan Negeri, Penghijauan Sejak Dini, dengan melibatkan siswa SMA dan mahasiswa serta menggandeng KTH Wana Merta Desa Budeng. Penanaman 4.400 bibit mangrove ini juga merupakan komitmen Polri dalam berkontribusi terhadap dampak perubahan iklim global serta kepedulian terhadap lingkungan. Pesan saya sih, saya senang ya, karena emang saya suka buat nanam-nanam, karena mungkin juga mencari pengalaman baru, biar dapat pengalaman, biar nggak ada abrasi si nanam mangrove untuk mencegah abrasi. Hari ini kita di mangrove di Budeng. Kita bekerja sama dengan kelompok tani Wana Merta. Kita tanam di sini sekitar kurang lebih 4.000, tapi yang di sini hanya 1.400-an. Jadi yang di polsek-polsek kita bagikan juga untuk bisa ditanam di wilayahnya masing-masing sesuai dengan tempat yang ada di sana. Jadi hari ini serentak kita mengikuti dari Pak Kapolri, dan tentunya ini kita melibatkan dari anak SMA, kemudian kelompok tani, dari mahasiswa juga dari UNUD yang kebetulan KKN yang ada di sini, dan juga anggota Polres dan Bayangkari yang kita ikutkan. Indonesia memiliki ekosistem hutan mangrove terluas di dunia, atau sekitar 20% mangrove di seluruh dunia. Melestarikan mangrove berarti melestarikan keanekaragaman hayati karena berbagai spesies hidup di hutan mangrove. Jika hutan ini habis dibabat, maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia di bumi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Untuk mengantisipasi perubahan iklim ekstrim yang melanda sejumlah negara, termasuk Indonesia, kepolisian bersama warga di Kabupaten Badung, Rabu, menanam ratusan bibit pohon perindang dan pohon kelapa di Desa Bahe, Badung. Beragam jenis bibit pohon ini ditanam di pinggir lapangan dan di seputaran Desa Bahe yang nantinya diharapkan tumbuh menggantikan pohon yang rusak akibat El Nino dan bermanfaat bagi warga sekitar. Penanaman ratusan pohon ini juga wujud dari kepedulian terhadap lingkungan di tengah perubahan iklim yang terjadi saat ini. Tentunya dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim yang sangat ekstrim, kemudian juga kita tahu bersama saat ini banyak kekeringan, kemudian juga banyak kebakaran hutan, sehingga dengan penanaman pohon ini tentunya perubahan iklim kita bisa antisipasi, kemudian juga ketersediaan air nanti kalau pohon ini sudah tumbuh subur maka air tersedia, kemudian juga tentunya polusi udara, kemudian ketersediaan oksigen di udara ini tentunya sangat melimpah sehingga berguna bagi kesehatan seluruh masyarakat.
Kegiatan serupa juga dilakukan anggota Polri, TNI, dan warga di Kabupaten Gianyar dengan menanam 500 bibit pohon di kawasan wisata Sidan Eco Hill pada Rabu pagi. Bibit pohon yang ditanam adalah bibit pohon kelapa, kurma, hingga berbagai jenis buah-buahan dan bunga. Jika pohon ini tumbuh besar, akan semakin mempercantik dan menambah koleksi tanaman di kawasan Sidan Eco Hill yang saat ini banyak dikunjungi wisatawan. Dengan berbagai macam jenis, ada kelapa, ada kurma, kemudian ada juga apokat, ada juga cempaka, dan pohon-pohon yang lainnya sekitar 500 pohon kami tanam di sini. Yang tempat ini merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat juga, karena ini merupakan tempat objek wisata. Sehingga mungkin dengan kami melakukan penanaman pohon di sini, kami mengharapkan wisatawan, baik itu dari domestik maupun luar negeri, bisa datang ke tempat ini untuk melihat melestarikan alam lingkungan di sini, karena ini lahan semua lahan pertanian, dan ini adalah suatu terobosan yang kreatif dari Bapak Bekal Sidan. Yang berada di kawasan Puspaman Desa Sidan, yang merupakan salah satu juga kawasan agro wisata kita yang ada di Desa Sidan. Mudah-mudahan dengan adanya sinergitas kita dengan TNI, Polri, pemerintah desa, yang selalu kita laksanakan dalam hal untuk kegiatan-kegiatan seperti ketahanan pangan maupun penghijauan sekarang. Harapan kami ke depan sinergitas ini tetap berlanjut, sehingga kami dari pemerintah desa siap melaksanakan kegiatan yang sudah itu sangat baik untuk ke depan. Sidan Eco Hill merupakan kawasan wisata berbasis alam dan pertanian organik. Kawasan ini berdiri di atas lahan sekitar 4 hektar dan tidak hanya menawarkan wisata, namun juga edukasi pertanian organik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Jika mengunjungi Bali saat high season, sebaiknya memesan kamar hotel jauh-jauh hari. Di Kabupaten Karangasem yang memiliki sejumlah objek wisata menarik, wisatawan sudah mulai memesan kamar hotel sehingga tingkat hunian naik dari 30 menjadi 75% hingga bulan Desember mendatang. Peningkatan ini sudah mulai terlihat sejak Juli lalu. Tentu ini disambut baik pelaku wisata yang selama 2 tahun terakhir terpukul akibat pandemi. Karangasem memang masih menjadi daya tarik bagi wisatawan karena banyak objek wisata yang bisa dikunjungi seperti Candi Dase, Amet, Bunutan, Tulamben, dan di objek wisata Sidemen. Kunjungan untuk di tahun ini sudah mulai meningkat, kami rasakan. Itu mungkin karena ada pengaruhnya 99% dari dana PPS yang juga sudah meningkat. Jadi kunjungan ke area Karangasem juga kami rasakan dampaknya sudah mulai meningkat. Jadi tamu yang datang ke daerah di sini itu kebanyakan untuk tamu Eropa masih yang mereka senang round trip. Dan kami juga ada kunjungan dari retreat, jadi mudah-mudahan dengan adanya kunjungan retreat ke Bali Timur, jadi di daerah wisata bagian timur ini juga bisa menjadi destinasi spiritual untuk tamu ke depannya. Kalau di bulan September sama Oktober ke depan ini, kami sudah mulai ada on hand sampai dengan 70%, mudah-mudahan bisa meningkat menjadi 75-80%, seperti itu sih harapan kami. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia khususnya ke Bali pada tahun 2023 ini mulai meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara kunjungan wisatawan ke Karangasem didominasi wisatawan long trip dan retreat asal Eropa, selain beberapa wisatawan dari Asia seperti Cina dan Vietnam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sukacita dan kemeriahan HUT ke-33 SCTV hari ini juga dirasakan pasangan Ketut Budi Artana dengan Niwayan Gita Sulistianingsih di Denpasar. Pasangan ini dianugerahkan bayi perempuan pertama yang lahir Kamis setengah 7 kemarin di RSUD Wangaya Denpasar, tepat saat SCTV berulang tahun ke-33. Niwayan Gita Sulistianingsih tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagia mendengar anak pertama menangis kencang, tanda kondisinya sehat, walaupun lahir prematur di usia 30 minggu. Budi Artana yang mendampingi istrinya dengan setia juga terharu, namun sekaligus lega karena melihat istrinya melahirkan bayi yang sehat dan normal. Untuk melengkapi kebahagiaan pasangan,
SCTV memberikan kejutan paket Baby Born 2023. Mereka sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan SCTV. Gimana ya, senang, campur aduk dah. Pas dengar bayinya aja udah nangis, senangnya ada. Nggak bisa diutarakan. Sempat terharu juga, Pak? Iya. Saya bilang terima kasih aja sama istri saya, karena sudah kuat berjuang. Ya, saya cuma dengar terharu banget saya. Ternyata dia bisa sekencang itu nangisnya, padahal dia masih kecil. Ya, belum umur lah gitu ya. Ternyata dia sehat juga. Bangga sekali, saya nggak nyangka bisa sampai seperti itu dia. Pokoknya nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Ini karena umur kehamilannya kurang, berat badannya kurang, jadi pasien ini dirawat di NICU. Dan jenis kelamin anaknya itu adalah perempuan. Sementara bayi sudah dirawat di NICU, kondisinya astungkare aman, tangisnya bagus, ya. Memang dipasang alat untuk kebutuhan kelangsungan hidup bayi. Pasangan suami istri Budi dan Gita bekerja di sektor pariwisata. Mereka mengaku sangat terbantu dengan bantuan paket dan uang tunai. Mereka mendoakan SCTV tetap menjadi televisi yang terbaik dan bermanfaat bagi pemirsa. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar.